Assalamualaikum, halo teman-teman sehat, apa kabar hari ini? Sering tidak ya kamu merasa bingung memilih camilan yang enak, mengenyangkan, tapi sekaligus juga sehat? Atau mungkin kamu sedang mencari cara mudah untuk mendapatkan energi sebelum beraktivitas, atau bahkan setelah berolahraga? Nah, kalau pertanyaan itu ada di benakmu, berarti kita berada di frekuensi yang sama. Kita hari ini akan membahas tuntas si buah kuning, yang sering sekali kita anggap biasa, padahal punya pengaruh luar biasa untuk tubuh kita. Ya, kita akan bedah habis. Kenapa pisang baik dimakan setiap hari? Ini penjelasan pengaruhnya untuk tubuh. Pisang, buah yang mudah sekali kita temui, harganya terjangkau, dan cara makannya super praktis. Ternyata bukan sekedar pengganjal lapar biasa. Ada rahasia nutrisi yang tersimpan di dalamnya, yang bisa jadi alasan kuat kenapa ahli gizi dan kesehatan menganjurkan kita untuk rutin mengonsumsinya. Sebelum kita mulai menyelami lebih dalam, aku mau ajak kamu sebentar nih untuk tekan tombol subscribe dulu di bawah. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan kalau ada informasi kesehatan dan gaya hidup menarik lain yang aku bagikan. Anggap saja ini sebagai janji kita untuk terus sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih sehat ya. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Pernah dengar cerita tentang atlet-atlet top dunia? Entah itu pelari maraton, pemain tenis, atau pesepak bola yang selalu terlihat mengonsumsi pisang di sela-sela pertandingan mereka. Mereka bukan tanpa alasan loh. Pisang itu ibarat power bank alami untuk tubuh kita. Dia bisa memberikan dorongan energi yang cepat, tapi juga bertahan lama. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Dan apa manfaat jangka panjangnya kalau kita rutin makan setiap hari? Yuk kita bongkar satu persatu. Memasukkan 1 atau 2 buah pisang ke dalam menu harianmu, itu seperti memberikan hadiah nutrisi yang lengkap untuk berbagai sistem di tubuh. Berikut ini, aku jelaskan secara menyeluruh 7 pengaruh utama yang akan kamu rasakan. Kita mulai dari yang pertama, energi instan tanpa gula berlebihan. Pisang adalah sumber karbohidrat yang sangat baik, terutama gula alami seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Tapi jangan takut dulu dengan kata gula. Kombinasi unik gula alami ini dengan serat yang ada di pisang membuatnya berbeda dari camilan manis lainnya. Gula alaminya memberikan energi yang cepat diserap. Ini bagus sekali kalau kamu butuh dorongan instan, misalnya sebelum atau sesudah berolahraga. Sementara itu, serat di dalamnya akan memperlambat pelepasan gula tersebut ke dalam aliran darah, sehingga kamu mendapatkan energi yang stabil dan berkelanjutan. Tidak seperti minuman energi yang biasanya memberikan lonjakan energi tinggi lalu jatuh mendadak. Inilah kenapa pisang sering dijuluki makanan utama bagi para atlet. Selanjutnya, poin nomor 2. Kunci kesehatan jantung dan pembuluh darah. Pisang sangat terkenal dengan kandungan kalium atau potasiumnya yang tinggi. Ini adalah mineral yang perannya sangat vital, terutama untuk jantung dan sistem peredaran darah kita. Kalium berfungsi sebagai elektrolit yang membantu menyeimbangkan kadar natrium atau garam dalam tubuh. Terlalu banyak natrium bisa meningkatkan tekanan darah. Kalium bekerja seperti penyeimbang, membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks dan mengurangi ketegangan di dinding pembuluh darah. Dengan tekanan darah yang terkontrol, risiko kamu terkena penyakit kardiovaskular seperti stroke dan serangan jantung akan jauh menurun. Jadi, pisang itu seperti pahlawan tak terlihat yang menjaga jantungmu agar selalu berdetak stabil dan sehat. Yang ketiga ini cukup penting. Sahabat terbaik untuk sistem pencernaan. Apakah kamu sering mengalami masalah perut kembung, sembelit, atau bahkan diare? Pisang bisa jadi solusinya. Ini berkat 2 jenis serat yang ada di dalamnya, serat larut dan pati resisten. Serat larut, terutama di pisang matang, membantu melancarkan pergerakan usus, menambah massa feses, dan mencegah sembelit. Ini juga membantu mengikat kolesterol jahat. Pati resisten, lebih banyak di pisang yang masih agak hijau, bertindak sebagai prebiotik. Prebiotik adalah makanan untuk bakteri baik, atau probiotik di ususmu. Dengan memberi makan bakteri baik ini, kamu membantu menjaga keseimbangan mikrobioma usus yang sehat. Usus yang sehat berarti pencernaan yang lancar, penyerapan nutrisi yang optimal, dan bahkan meningkatkan kekebalan tubuhmu secara keseluruhan. Bahkan, pisang sering menjadi bagian dari diet BRAT, Banganas, rice, applesauce, dan toast, yang direkomendasikan untuk pemulihan dari diare,
karena kemampuannya memulihkan elektrolit yang hilang. Lanjut ke poin keempat, menjaga suasana hati dan mengurangi stres. Siapa sangka, buah manis ini juga bisa jadi penawar stres alami loh. Ini ada kaitannya dengan dua kandungan penting, triptofan dan vitamin B6. Pisang kaya akan triptofan, sejenis asam amino yang merupakan prekursor atau bahan baku utama untuk memproduksi serotonin di otak. Serotonin dikenal sebagai hormon kebahagiaan atau mood enhancer. Produksi serotonin yang cukup bisa membantu kamu merasa lebih tenang, mengurangi kecemasan, dan bahkan melawan gejala depresi ringan. Ditambah lagi, vitamin B6 yang terkandung di dalamnya berperan penting dalam membantu tubuh mengubah triptofan menjadi serotonin. Jadi, makan pisang itu secara tidak langsung memberikan nutrisi yang dibutuhkan otakmu agar happy dan rileks. Masuk ke poin berikutnya, sumber vitamin B6 yang melimpah. Selain membantu produksi serotonin, vitamin B6 di pisang memiliki banyak fungsi penting lainnya yang sering kita lupakan. Vitamin B6 dibutuhkan untuk lebih dari 100 reaksi enzim di dalam tubuh. Perannya termasuk membantu metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, mendukung produksi sel darah merah yang membawa oksigen, dan berperan vital dalam fungsi sistem saraf. Dengan mengonsumsi pisang setiap hari, kamu memastikan tubuhmu memiliki cukup co-pilot ini untuk menjaga semua sistem berjalan dengan baik, mulai dari otakmu berpikir, ototmu bergerak, hingga darahmu mengalir. Yang keenam, mengontrol berat badan dan menjaga rasa kenyang. Ini kabar baik untuk kamu yang sedang berjuang menjaga berat badan. Pisang bisa menjadi camilan ideal untuk diet. Kandungan serat dan pati resisten, terutama pada pisang yang belum terlalu matang, membuatmu merasa kenyang lebih lama. Ketika perutmu kenyang, keinginan untuk ngemil yang tidak sehat, seperti makanan tinggi gula atau lemak trans, akan berkurang drastis. Dengan begitu, total asupan kalorimu akan lebih mudah terkontrol. Selain itu, rasa manis alaminya bisa memuaskan hasrat manis tanpa harus mengonsumsi makanan olahan. Dan yang terakhir, perlindungan terhadap kerusakan sel, antioksidan. Pisang mengandung antioksidan kuat seperti dopamin dan katekin. Jangan khawatir, dopamin di pisang tidak melewati sawar darah otak. Jadi dia berfungsi sebagai antioksidan, bukan sebagai neurotransmitter seperti di otak. Kedua antioksidan ini membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak sel-sel tubuh dan berkontribusi pada penuaan dini serta berbagai penyakit kronis, termasuk beberapa jenis kanker. Dengan rutin makan pisang, kamu secara tidak langsung memberikan perlindungan ekstra bagi sel-sel tubuhmu dari kerusakan harian. Nah, setelah tahu segudang manfaatnya, jangan langsung kalap makan satu sisir pisang ya. Ada aturan mainnya agar manfaatnya maksimal dan kita terhindar dari efek samping. Cara konsumsi terbaik: kombinasikan. Hindari makan pisang saja, terutama saat perut kosong, karena bisa menyebabkan lonjakan gula darah lebih cepat. Selalu kombinasikan dengan sumber lemak sehat atau protein. Contohnya, pisang dengan 1 sendok selai kacang alami, potongan pisang dalam oatmeal atau Greek yogurt, pisang sebagai smoothie dengan tambahan protein powder. Perhatikan tingkat kematangan. Pisang hijau atau agak mentah lebih tinggi pati resisten, baik untuk prebiotik, aman untuk gula darah. Pisang kuning matang lebih mudah dicerna, lebih tinggi gula sederhana, energi cepat, cocok untuk sebelum atau setelah olahraga. Waktu terbaik, pagi atau siang hari saat tubuh membutuhkan energi atau sebelum olahraga. Hindari terlalu dekat dengan waktu tidur
terutama jika kamu memiliki masalah reflux asam lambung atau sedang diet ketat. Berapa banyak batas aman? Sebagian besar ahli gizi merekomendasikan batas aman dan optimal untuk orang dewasa sehat adalah 1 hingga 2 buah pisang ukuran sedang per hari. Jumlah ini sudah cukup untuk memberikan kalium, serat, dan vitamin B6 yang signifikan, tanpa memberikan terlalu banyak kalori atau gula. Efek samping jika berlebihan. Meskipun pisang itu sehat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jika kamu mengonsumsi pisang jauh melebihi batas normal, misalnya 5-7 buah per hari, kamu beresiko mengalami hiperkalemia, kadar kalium yang terlalu tinggi dalam darah. Gejala parah bisa berupa detak jantung tidak teratur. Ini sangat jarang terjadi hanya karena makan pisang, tapi bisa berisiko pada orang dengan masalah ginjal yang parah. Meningkatnya rasa kantuk. Kandungan triptofan dan magnesium yang tinggi, jika dikonsumsi dalam jumlah sangat banyak, bisa menyebabkan rasa kantuk berlebihan karena efek relaksasi otot dan peningkatan serotonin. Perut kembung. Konsumsi serat yang tiba-tiba terlalu banyak, terutama pati resisten di pisang hijau, tanpa minum air cukup, bisa menyebabkan perut kembung atau gas berlebih. Kenaikan berat badan. Pisang tetap mengandung kalori dan karbohidrat. Jika kamu makan terlalu banyak tanpa membakar kalorinya, tentu saja bisa berkontribusi pada penambahan berat badan. Coba kamu ingat lagi momen-momen kecil yang membuat hari terasa spesial. Mungkin secangkir kopi hangat di pagi hari, atau senyuman dari orang yang kamu sayangi. Ternyata, pisang itu bisa jadi salah satu hadiah kecil untuk dirimu sendiri setiap hari. Anggap saja ini sebagai investasi kesehatan yang paling sederhana. Bayangkan, di tengah kesibukanmu mengejar deadline atau menjalani rutinitas yang melelahkan, kamu bisa mengambil jeda sejenak, mengupas pisang, dan memberikan asupan terbaik untuk jantung, otak, dan ususmu. Itu adalah momen merawat diri yang sesungguhnya. Mulai sekarang, jangan lagi pandang pisang sebagai buah biasa. Pandanglah dia sebagai paket nutrisi lengkap yang selalu siap menemanimu, memberimu energi, dan menjagamu dari dalam. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju kalau pisang memang pantas masuk menu harian kita? Jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah ya. Kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan sekali lagi, kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, bagikan ke teman-temanmu, dan pastikan kamu sudah tekan tombol lonceng notifikasi, agar kita terus terhubung di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di konten sehat berikutnya, dan salam hidup sehat. Wassalamualaikum.